kegiatan praktek peradilan semu memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua peserta. Yang pertama, pembimbing tanggung jawab untuk menjaga tata tertib dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. 3. Mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kode etik universitas. 4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika mengajukan pertanyaan, sehingga dapat mendengarkan dengan jelas. 5. Memanggil seorang peserta yang ditunjuk sebagai hakim dengan sebutan yang mulia, dan seorang penasehat hukum yang sebutan penasehat hukum. 6. Sebagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang kegiatan praktek peradilan semu sidang, seperti senjata api, benda tajam, bahan peledak, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 7. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. 8. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 9. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 10. Dilarang merokok baik di luar sidang maupun di luar sidang. 11. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 12. Membuang sampah pada tempatnya. 13. Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan di atas. 14. Dilarang memberikan komentar atau saran atau tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa izin pembimbing. 15. Dilarang berbicara keras di luar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan. 16. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan. Yang kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Yang ketiga, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. HP agar dimatikan, tidak menelpon atau menerima telepon via HP. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat. 5. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang atau pembimbing untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Sidang akan segera dimulai. Dewan Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Makassar memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara 01-Ketun-2024 Makassar antara Bapak Muhammad Asrul selaku penggugat melawan Kepala BPN Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka. Kepada pihak penggugat, apakah saudara hadir sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Yang mulia, saya di sini sebagai perwakilan dari saudara penggugat karena saudara penggugat sedang ada kendala sehingga saya berada di tempat ini seorang diri. Terima kasih yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah saudara hadir sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Terima kasih Yang Mulia, saya didampingi oleh kuasa hukum atas nama Asmarani SH.MH. Kepada kuasa hukum tergugat, kami persilahkan maju ke depan dan memperlihatkan surat kuasa khusus dan kartu tanda advokat. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat dipersilahkan maju. Baik, Yang Mulia.
Dipersilahkan duduk. Sesuai dengan penetapan Hakim Ketua Majelis, setelah dilakukan pemeriksaan, maka persidangan dilanjutkan dengan persidangan untuk umum. Sesuai dengan pasal 74, maka agenda persidangan selanjutnya adalah penyampaian surat gugatan oleh pihak penggugat. Sebelumnya, kepada pihak saudara penggugat, apakah sudah siap dengan gugatannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada saudara penggugat, apakah gugatannya mau dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Kami akan bacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Tergugat, apakah keberatan jika penggugat membacakan surat penggugatan ini pokok-pokoknya saja? Tidak, Yang Mulia. Baik, kepada penggugat silahkan. Terima kasih, Yang Mulia. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, berdasarkan pasal 4 Akta Pendirian ADRT Perusahaan Nomor Register Izin Praktek 07-54-2-PPP-Per-angka Romawi 11-2010 yang dibuat atau di hadapan Notaris Indah SH di Kabupaten Wajo yang telah disetujui dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat kuasa khusus nomor 193-SKK-LKS-angka Romawi 10 tahun 2024 tertanggal 28 November 2024 selanjutnya disebut sebagai penggugat atau para penggugat mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap nama jabatan Kepala BPN Makassar, tempat dan jabatan Kepala BPN Makassar, tempat kedudukan Makassar, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Objek sengketanya, objek gugatan sengketa TUN atau TUN dalam perkara ini adalah sertifikat tanah lurah nomor 73-14.00.1.000.234 tentang sertifikat hak milik atas tanah tanggal 19 Februari 2024. Adapun hak menggugat bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena sesuatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian pada poin 2, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan terbitnya surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 1 Pol Escape _013 angka Romawi 2013 tanggal 7 Agustus 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil telah menimbulkan kerugian nyata bagi penggugat sehingga penggugat mempunyai hak untuk menggugat Peradilan Tata Usaha Negara Makassar. Alasan menggugat bahwa penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Tanjunge berdasarkan Akta Nomor 10.003-00-TNJ-APG-1999. Poin 2, bahwa tanpa pemberitahuan dan klarifikasi terhadap penggugat, tergugat telah menerbitkan sertifikat hak milik tanah tersebut kepada pihak lain, yaitu Nur Rahmatika dengan nomor sertifikat 73.14.1.000.234 pada tanggal 19 Februari 2024. Poin 3, bahwa tindakan tergugat tersebut bertentangan dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, keadilan, dan transparansi, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, poin nomor 4, bahwa tindakan tergugat telah merugikan
penggugat baik secara material maupun imaterial karena penggugat kehilangan hak atas tanah yang dimilikinya. Ada primer yang juga disebutkan dalam hal ini, yaitu poin pertama menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Poin 2 menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Makassar tentang penerbitan sertifikat tanah nomor 73.14.12.1.234 atas nama Nur Rahmatika. Poin ketiga, pemerintah tergugat untuk mencabut sertifikat tanah tersebut dan mengembalikan hak atas tanah kepada penggugat. Kemudian poin nomor 4, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini. Kemudian ada subsidiary. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putuskan seadil-adilnya menurut hukum. Es equo et hukum. Hormat kami penggugat. Baik, setelah gugatan dibacakan, selanjutnya kita berpindah ke agenda selanjutnya, yaitu jawaban dari pihak tergugat. Apakah saudara sudah siap dengan jawabannya? Belum, Yang Mulia. Berapa jam yang saudara butuhkan untuk mempersiapkan jawaban? 2 jam, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada pihak tergugat menyiapkan jawabannya, maka untuk itu sidang diskorsing 2 jam. Sidang dibuka. Baiklah, apakah saudara tergugat sudah siap dengan jawabannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, dipersilakan. Terima kasih, Yang Mulia. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam kedudukannya sebagai tergugat, yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 19/LKL/angka Romawi 11/2024. Yang pertama, tanggapan terhadap posita penggugat. Penggugat menyatakan sebagai pemilik sisa tanah yang bersengketa, tergugat tidak menolak bahwa tanah yang menjadi objek sengketa sebelumnya pernah tercatat atas nama penggugat. Namun, berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi tergugat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang penerbitan dan pendayagunaan tanah terlantar, tanah tersebut telah ditetapkan sebagai tanah terlantar karena tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Tindakan tergugat didahului surat peringatan. Tergugat telah memberikan 3 surat peringatan kepada penggugat, yaitu surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga. Isi peringatan tersebut meminta penggugat untuk segera memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan hukum agar tidak dikategorikan sebagai tanah terlantar. Namun, penggugat mengabaikan peringatan tersebut, sehingga tanah tersebut ditetapkan menjadi tanah terlantar. Proses penetapan tanah terlantar. Setelah melalui prosedur yang sah, tanah yang menjadi objek sengketa ditetapkan sebagai tanah terlantar berdasarkan surat keputusan Kepala BPN nomor 021/02/BPN/2024. Penetapan ini dilakukan sesuai pasal 17 ayat 2 PP nomor 11 tahun 2010 yang mengatur bahwa tanah tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu dan ditetapkan sebagai tanah terlantar. Kedua, penerbitan sertifikat baru. Setelah penetapan menjadi tanah terlantar, seorang pemohon bernama Nur Rahmatika mengajukan permohonan pemanfaat tanah tersebut. Berdasarkan prosedur yang sah, BPN menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut dengan nomor sertifikat 73.14.12.1.00023.4 sesuai surat keputusan Kepala BPN nomor 023/01-SK/BPN/2024. Kedua, tanggapan terhadap petitum penggugat. Tergugat menolak petitum tergugat secara keseluruhan
dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, tergugat telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Penetapan tanah sebagai tanah terlantar dilakukan sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2010 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Yang kedua, tindakan tergugat tidak merugikan hak-hak pilih lain secara melawan hukum. Tanah yang menjadi objek sengketa setelah dinyatakan sebagai tanah terlantar dan bukan lagi merupakan hak penggugat pada saat diterbitkannya sertifikat baru. 3. Penerbitan sertifikat baru dilakukan secara sah. Prosedur pemberian hak memiliki kepada pihak lain dilakukan sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yaitu setelah tanah tersebut berstatus tanah negara. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Makassar yang pertama menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Baik, setelah pihak tergugat membacakan jawabannya, selanjutnya kita memasuki agenda selanjutnya, yaitu replik dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan replik? Belum, Yang Mulia. Berapa waktu yang dibutuhkan saudara untuk menyiapkan replik? 2 hari, Yang Mulia. Apakah saudara tergugat tidak keberatan dengan waktu 2 hari yang diminta oleh pihak penggugat? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, penitera, tanggal dan hari apa 2 hari ke depan dan apakah bisa diadakan sidang? Hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 Yang Mulia, dan sidang dapat dilanjutkan Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat menyiapkan repliknya, maka sidang akan ditunda selama 2 hari ke depan. Maka sidang akan dilanjutkan pada hari Minggu 8 Desember 2024. Sebelum sidang ditutup, apakah dari pihak penggugat masih ada yang ditanyakan? Tidak ada, Yang Mulia. Dari pihak tergugat? Tidak, Yang Mulia. Karena kedua pihak telah menghadiri sidang hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Maka itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Dewan Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Makassar memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara 01-Ketun-2024 Makassar antara Bapak Muhammad Asrul selaku penggugat melawan Kepala BPN Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka. Kepada penggugat, apakah sudah siap dengan persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Kepada saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan agenda acara persidangan yang lalu, maka agenda pada siang hari ini adalah replik dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan repliknya? Siap, sudah, Yang Mulia. Saudara penggugat dipersilakan maju untuk diperlihatkan kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia.
Baiklah, saudara penggugat, atas replik saudara ini, apakah akan dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Dianggap sudah dibacakan yang mulia. Baiklah, kepada saudara tergugat, apakah saudara tidak keberatan jika replik dari pihak penggugat dianggap sudah dibacakan? Tidak yang mulia. Baiklah, karena pihak penggugat telah menyerahkan repliknya, maka agenda selanjutnya adalah duplik dari pihak tergugat. Apakah saudara sudah siap dengan dupliknya? Belum yang mulia. Baiklah, berapa waktu yang saudara butuhkan untuk menyiapkan dupliknya? 5 hari yang mulia. Kepada pihak penggugat, apakah saudara tidak keberatan dengan waktu 5 hari yang diminta oleh pihak tergugat untuk menyiapkan dupliknya? Tidak yang mulia. Baiklah, panitera, hari dan tanggal berapa 5 hari ke depan dan apakah bisa dilangsungkan persidangan? Hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 dan dapat dilanjutkan persidangan yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat menyiapkan dupliknya, maka sidang akan ditunda 5 hari ke depan dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024. Sebelum sidang ditutup, apakah pihak penggugat dan tergugat masih ada yang mau ditanyakan? Tidak yang mulia. Karena kedua pihak telah menghadiri sidang hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Maka itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Dewan Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Makassar memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara 01-Ketun-2024 Makassar antara Bapak Muhammad Asrul selaku penggugat melawan Kepala BPN Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka. Kepada penggugat, apakah sudah siap dengan persidangan hari ini? Siap yang mulia. Kepada saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baiklah, berdasarkan agenda acara persidangan yang lalu, maka agenda pada siang hari ini adalah duplik dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan dupliknya? Sudah yang mulia. Saudara tergugat, dipersilahkan maju untuk diperlihatkan kepada majelis hakim. Baik yang mulia. Baiklah, saudara tergugat, atas duplik saudara ini, apakah akan dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Dianggap sudah dibacakan yang mulia. Baiklah, kepada saudara penggugat, apakah saudara tidak keberatan jika duplik dari pihak tergugat dianggap sudah dibacakan? Tidak yang mulia. Baiklah,
karena pihak tergugat sudah menyerahkan dupliknya, maka agenda selanjutnya adalah pembuktian surat dari kedua pihak. Baik, untuk mempersingkat waktu, persidangan kami dari majelis hakim menawarkan apabila pembuktian surat kita satukan dulu, baru dilanjutkan dengan pembuktian saksi. Apakah saudara penggugat keberatan? Tidak, Yang Mulia. Dari pihak tergugat? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, untuk pembuktian suratnya dimulai dari pihak penggugat. Saudara penggugat, berapa hari yang saudara butuhkan untuk menyiapkan bukti suratnya? 3 hari, Yang Mulia. Baik, kepada saudara tergugat, berapa hari yang saudara butuhkan untuk menyiapkan bukti surat? 3 hari juga, Yang Mulia. Baiklah, panitra, hari apa dan tanggal berapa? 3 hari ke depan, dan apakah dapat dilanjutkan persidangan? Hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 tidak ada persidangan dan dapat dilanjutkan persidangan yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat dan tergugat menyiapkan bukti suratnya, maka sidang akan ditunda 3 hari ke depan dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024. Sebelum sidang ditutup, apakah pihak penggugat dan tergugat masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Yang Mulia. Karena kedua pihak telah menghadiri sidang hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Maka itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Dewan Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Makassar memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara 01-Ketun-2024 Makassar antara Bapak Muhammad Asrul selaku penggugat melawan Kepala BPN Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka. Kepada penggugat, apakah sudah siap dengan persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Kepada saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda pada siang hari ini adalah penyerahan alat bukti surat yang diawali oleh pihak penggugat terdahulu. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti suratnya? Sudah, Yang Mulia. Diperintahkan untuk maju memperlihatkan kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Kepada pihak tergugat, diperintahkan untuk maju memeriksa alat bukti surat dari penggugat. Siap, Yang Mulia. Silahkan kembali ke tempat. Baiklah, karena pihak penggugat telah menyerahkan alat bukti suratnya, maka agenda selanjutnya adalah penyerahan alat bukti surat oleh pihak tergugat. Apakah tergugat sudah siap dengan alat bukti surat saudara? Sudah, Yang Mulia. Diperintahkan untuk maju memperlihatkan kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Kepada pihak penggugat, diperintahkan untuk maju memeriksa alat bukti surat dari tergugat. Siap, Yang Mulia.
Silahkan kembali ke tempat. Baiklah, karena pihak penggugat dan tergugat telah menyerahkan alat bukti suratnya, maka agenda selanjutnya pembuktian saksi yang diawali oleh pihak penggugat. Apakah penggugat sudah siap dengan saksi saudara? Sudah yang mulia. Berapa saksi yang saudara hadirkan hari ini? Kami menghadirkan 2 orang saksi yang mulia. Baiklah, bisa dimulai? Bisa yang mulia. Petugas, hadirkan saksi pertama dari pihak penggugat. Siap yang mulia. Kepada saksi pertama dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Silahkan menyerahkan kartu identitas saudara. Silahkan duduk. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara dan dijawab dengan suara yang keras. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Nama saudara, Lina. tempat tanggal lahir, Sengkang 17 April 1972. alamat saudara, Pekampung. pekerjaan saudara, Wira swasta. agama, Islam. jenis kelamin perempuan, kewargaan negara Indonesia. Apakah betul? Betul yang mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, saya akan mengambil sumpah saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, petugas silahkan bantu saya untuk saksi mengambil sumpah. Siap yang mulia. Saudara saksi, silahkan letak tangan kanan saudara, angkat dan membentuk angka 2. Dan ikuti apa yang saya ucapkan, serta ikuti dengan suara yang jelas dan keras. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa bahwa saya akan memberikan saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup. Saudara saksi dipersilahkan kembali ke tempat. Petugas silahkan kembali ke tempat. Penggugat bertanya. Saudari Lina, apakah Anda mengetahui tanah yang menjadi sengketa ini? Ya, saya mengenal tanah tersebut. Saya sering melewati tanah itu ketika berjualan di daerah sekitar. Apakah menurut Anda tanah itu benar-benar ditelantarkan? Saya tidak tahu pasti, tapi rasanya jarang digunakan. Terima kasih, tidak ada lagi pertanyaan. Silahkan kuasa hukum tergugat bertanya. Jadi Anda tidak memiliki informasi yang jelas apakah tanah itu dirawat secara aktif oleh pemilik lama. Ya, mungkin begitu. Terima kasih, sudah cukup yang mulia. Silahkan saksi meninggalkan ruang sidang dan mengambil kartu identitas di Paditra. Petugas hadirkan saksi kedua dari penggugat. Baik, yang mulia. Kepada saksi kedua dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Silakan menyerahkan kartu identitas saudara. Silakan duduk. Nama saudara? Manda. Tempat tanggal lahir? Sengkang 27 Juni 1969. Alamat saudara? Atakai. Pekerjaan? Wira swasta. Agama? Islam. Jenis kelamin perempuan? Kewargaan negara Indonesia? Apakah betul? Betul yang mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan,
saya akan mengambil sumpah saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia Yang Mulia. Baik, petugas silahkan bantu saya untuk saksi mengambil sumpah. Siap Yang Mulia. Saudara saksi silahkan letakkan tangan saudara di atas Alkitab. Lalu tangan kanan saudara angkat dan membentuk angka 2. Dan ikuti apa yang saya ucapkan serta ikuti dengan suara yang jelas dan keras. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memberikan keterangan Bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup, saudara. Saksi dipersilahkan kembali ke tempat. Petugas silahkan kembali. Saudara Manda, apakah Anda mengetahui status tanah yang disengketakan ini? Saya hanya tahu tanah itu milik Imam Mala selaku nenek dari penggugat. Penggugat dipersilakan bertanya. Saudari saksi, apakah Anda pernah mendengar bahwa tanah itu telah dicabut haknya oleh BPN? Saya hanya dengar dari orang-orang di kampung. Apakah menurut Anda tindakan pencabutan hak itu adil? Saya tidak tahu pasti. Baik, cukup. Kuasa hukum tergugat, silahkan bertanya. Saudari Manda, apakah Anda mengetahui bahwa BPN telah memberikan peringatan sebelum pencabutan hak atas tanah? Saya tidak tahu. Apakah Anda pernah melihat dokumen atau bukti lainnya yang mendukung klien penggugat? Tidak. Jadi kesaksian Anda hanya berdasarkan apa yang Anda dengar dari orang lain, benar? Iya. Terima kasih, cukup Yang Mulia. Saksi dipersilahkan meninggalkan ruang sidang sambil mengambil kartu identitas kepada panitera. Dengan ini, agenda pembuktian saksi dari pihak penggugat sudah disampaikan. Maka agenda selanjutnya adalah pembuktian saksi dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan saksinya? Sudah siap, Yang Mulia. Berapa orang saksi yang saudara tergugat hadirkan? 2 orang, Yang Mulia. Baiklah, apakah sudah bisa dimulai? Bisa, Yang Mulia. Petugas, hadirkan saksi 1 dari saudara tergugat. Baik, Yang Mulia, kepada saudara saksi pertama dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Silakan menyerahkan kartu identitas saudara. Silakan duduk. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang hari ini? Sehat dan siap, Yang Mulia. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara dan dijawab dengan suara yang keras. Apakah saudara mengerti? Siap, mengerti, Yang Mulia. Nama saudara, Amira, tempat tanggal lahir, Makassar, 9 Maret 1999. alamat, Jalan Sultan Hasanuddin, pekerjaan saudara, staf ATR BPN, agama, Islam, jenis kelamin perempuan, keluarga negara Indonesia. Apakah betul? betul, Yang Mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, saya akan mengambil sumpah saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, petugas silahkan bantu saya untuk saksi mengambil sumpah. Siap Yang Mulia. Saudara saksi, silahkan letakkan tangan kanan saudara, angkat dan membentuk angka 2. Dan ikuti apa yang saya ucapkan serta ikuti dengan suara yang jelas dan keras. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya
Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup. Saudara saksi dipersilahkan kembali ke tempat. Petugas silakan kembali. Saudara Amira, apakah Anda mengetahui prosedur pencabutan hak atas tanah? Ya, saya mengetahui dengan jelas karena saya bekerja di bagian peradministrasian sertifikat di BPN. Apa yang menjadi dasar pencabutan hak atas tanah milik penggugat? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 27, hak atas tanah dapat dicabut jika tanah ditelantarkan. Dalam kasus ini, pemilik lama telah meninggalkan tanahnya selama lebih dari 3 tahun tanpa pemanfaatan atau perawatan, meskipun telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali. Kuasa hukum tergugat dipersilahkan bertanya kepada saudara saksi. Saudara saksi, apakah peringatan itu sudah sesuai dengan prosedur? Ya, peringatan dilakukan secara bertahap. Pertama melalui surat pemberitahuan, kemudian surat peringatan, dan terakhir pengumuman melalui media massa. Terima kasih, secukup yang beri. Kuasa hukum penggugat, silahkan bertanya. Saudari Amira, apakah ada bukti tertulis tentang peringatan tersebut? Ada. Semua dokumen tersimpan di arsip kantor dan sudah kami lampirkan sebagai bukti dalam persidangan ini. Apakah BPN memeriksa kondisi tanah sebelum mencabut haknya? Ya, tim survei dari BPN telah melakukan pemeriksaan langsung dan mendapati bahwa tanah tersebut tidak dimanfaatkan sama sekali. Baik, terima kasih. Sudah cukup, Yang Mulia. Baik, saksi dipersilakan keluar dan mengambil kartu identitas. Petugas, hadirkan saksi kedua dari tergugat. Baik, Yang Mulia. Kepada saksi kedua dari pihak tergugat dipersilakan memasuki ruangan sidang. Silakan menyerahkan kartu identitas saudara. Silakan duduk. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang hari ini? Sehat dan siap, Yang Mulia. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara dan dijawab dengan suara yang keras. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Nama saudara, Bella. tempat tanggal lahir, Serang 17 Agustus 1999. alamat saudara, Atapange. pekerjaan saudara, Wira usaha. agama, Islam. jenis kelamin perempuan, kewargaan negara Indonesia, apakah betul? Betul, Yang Mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, saya akan mengambil sumpah saudara. Ataukah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, petugas silakan bantu saya untuk saksi mengambil sumpah. Siap, Yang Mulia. Saudara saksi, silakan letakkan tangan-tangan saudara dan membentuk angka 2. Dan ikuti apa yang saya ucapkan, serta ikuti dengan suara yang jelas dan keras. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. yang sebenarnya. Saudara saksi dipersilakan kembali ke tempat. Petugas silakan kembali. Silakan, kuasa hukum tergugat memulai. Saudara Bella, apakah Anda mengenal tanah yang disengketakan? Ya, saya sudah tinggal di sebelah tanah itu selama 15 tahun lamanya. Apakah Anda mengetahui kondisi tanah tersebut sebelum dimiliki oleh pemilik baru?
Tanah itu tidak pernah digunakan oleh pemilik lama, bahkan saya sering melihatnya dipenuhi ilalang tinggi, sehingga terkadang menjadi sarang ular. Bagaimana kondisi tanah setelah dimiliki oleh pemilik baru? Setelah dimiliki oleh pemilik baru, tanah itu mulai dibersihkan dan ditanami. Ini tanah itu terlihat rapi dan bermanfaat. Apakah Anda pernah mendengar penggugat datang untuk mengelola tanah tersebut? Tidak pernah, selama bertahun-tahun saya tidak pernah melihat penggugat mengunjungi tanah itu. Terima kasih, cukup yang mulia. Kuasa hukum penggugat, silakan bertanya. Saudari saksi, apakah Anda yakin penggugat tidak pernah mengunjungi tanah tersebut? Sepanjang yang saya ketahui, tidak pernah ada aktivitas dari pemilik lama. Apakah Anda memiliki bukti bahwa penggugat benar-benar meninggalkan tanah tersebut? Saya hanya berdasarkan pengamatan sehari-hari sebagai tetangga. Baik, terima kasih yang mulia. Baiklah, saksi silakan keluar dan mengambil identitas di penjara. Baiklah, dikarenakan pemeriksaan dari pihak tergugat telah selesai, maka agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Kita mulai dari pihak penggugat. Apakah saudara sudah siap dengan kesimpulannya? Belum yang mulia. Pihak tergugat? Belum yang mulia. Baik. Apakah saudara tidak keberatan jika majelis hakim memberikan waktu 3 hari untuk menyiapkan kesimpulannya? Pihak penggugat? Tidak yang mulia. Pihak tergugat? Tidak yang mulia. Baiklah penitra, hari dan tanggal berapa 3 hari ke depan dan apakah bisa dilanjutkan persidangan? Hari Jumat tanggal 19 Desember 2024 dan bisa dilanjutkan persidangan yang mulia. Untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk menyiapkan kesimpulan, maka sidang akan ditunda 3 hari ke depan dan akan dilanjutkan pada hari Jumat 19 Desember 2024. Sebelum sidang ditutup, apakah pihak penggugat dan pihak tergugat masih ada yang mau ditanyakan? Tidak yang mulia. Karena kedua pihak telah menghadiri sidang hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Maka itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Dewan Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Makassar memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara 01-Ketun-2024 Makassar antara Bapak Muhammad Asrul selaku penggugat melawan Kepala BPN Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Muhammad Asri selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Apakah penggugat sudah siap dengan persidangan hari ini? Siap yang mulia. Apakah tergugat sudah siap dengan persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda pada siang hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat.
diawali oleh pihak penggugat dahulu. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah, Yang Mulia. Diperintahkan untuk maju memperlihatkan kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Baiklah, karena pihak penggugat telah menyerahkan kesimpulannya, maka agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan oleh pihak tergugat. Apakah tergugat sudah siap dengan alat bukti surat saudara? Sudah, Yang Mulia. Diperintahkan untuk maju memperlihatkan kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Baiklah, karena pihak penggugat dan tergugat telah menyerahkan kesimpulannya, maka untuk memberikan majelis hakim waktu untuk bermusyawarah dan menyiapkan keputusan, maka persidangan akan ditunda selama 1 minggu ke depan. Baiklah, kepada kedua belah pihak, penggugat, apakah saudara keberatan dengan waktu 1 minggu tersebut? Tidak, Yang Mulia. Baik, kepada tergugat, apakah tidak keberatan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, panitra, tanggal dan hari berapa 1 minggu ke depan, dan apakah bisa dilanjutkan persidangan? Hari Jumat tanggal 26 Desember 2024 dan dapat dilanjutkan persidangan yang mulia. Baiklah, untuk menyiapkan putusan, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan. Kepada pihak penggugat, apakah masih ada pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Tergugat? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, karena kedua pihak telah menghadiri sidang hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena ini dianggap sebagai panggilan resmi dari pengadilan. Maka itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Dewan Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Makassar memeriksa dan mengadili sengketa
Tata Usaha Negara 01-Ketun-2024 Makassar antara Bapak Muhammad Asrul selaku penggugat melawan Kepala BPN Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Muhammad Asri selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Apakah penggugat sudah siap dengan persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Apakah tergugat sudah siap dengan persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan berita acara yang lalu, maka agenda persidangan hari ini adalah putusan dari Majelis Hakim kepada pihak penggugat dan tergugat agar kiranya mohon mendengarkan. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, putusan nomor 025/04/Ketun Makassar 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara penggugat Muhammad Asrul, keluarga pemilik tanah Sulawesi Selatan, melawan tergugat Kepala BPN Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan dalam perkara tata usaha negara mengenai surat keputusan Kepala BPN nomor 73.14.10.1.000.234 tahun 2024 tentang surat keputusan penetapan hak milik tanah yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2024. Memperhatikan pertama, gugatan yang diajukan oleh penggugat tanggal 6 Desember 2024, jawaban tergugat tanggal 6 Desember 2024, alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, keterangan para saksi yang telah diambil sumpahnya dalam sidang pembuktian, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menimbang yang pertama, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tanah yang terbengkalai atau terlantar dapat dialihkan haknya kepada pihak lain setelah melalui tahapan tertentu. Yang kedua, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang penyelesaian sengketa pertanahan, BPN yang berwenang untuk mengalihkan hak atas tanah yang telah ditetapkan terlantar kepada pihak lain yang memenuhi syarat, yang dalam hal ini adalah saudara Bella. Yang ketiga, bahwa pengalihan hak atas tanah yang dilakukan oleh BPN kepada Bella telah melalui prosedur yang sah, termasuk pemberian surat peringatan kepada pewaris tanah dan pertimbangan yang matang oleh BPN dalam menerbitkan surat keputusan. Yang keempat, bahwa tidak terdapat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa prosedur yang diambil oleh BPN tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan mengingat yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, khususnya pasal 29 yang mengatur mengenai tanah terlantar dan pengalihannya. Yang kedua, Peraturan Menteri Agraria garing Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang penyelesaian sengketa pertanahan yang memberikan wewenang kepada BPN untuk mengalihkan hak atas tanah yang terbengkalai. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Negara yang mengatur mengenai keputusan administratif yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Yang kelima, mewajibkan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp350.000 yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian, putusan ini adalah keputusan yang final dan mengikat, yang wajib dilaksanakan oleh para pihak. Tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan ini. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa,
ditetapkan di Makassar pada tanggal 26 Desember 2024 Majelis Hakim. Ketua Majelis Hakim Andi Selviana, Hakim Anggota 1 Kamala Husada, Hakim Anggota 2 Andi Apriani Putri, Panitera Pengganti Nurul Fadila. Dengan ini dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada tanggal 26 Desember 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, oleh Andi Selviana sebagai Hakim Ketua Majelis Sidang, Kamala Husada sebagai Hakim Anggota 1, Andi Apriani Putri sebagai Hakim Anggota 2. Keputusan majelis ini pada tanggal 26 Desember 2024 dibacakan di publikasi untuk umum oleh majelis hakim tersebut, di atas dan dibantu oleh Panitra Saudara Nurul Fadila dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Baiklah, demikianlah putusan dalam sengketa telah diadili dan dibacakan oleh majelis hakim. Bagaimana tanggapan penggugat terkait dengan putusan majelis hakim tersebut? Terima yang mulia. Kepada saudara tergugat, Tidak puas yang mulia. baiklah, jika ada yang belum puas dengan putusan ini, maka bisa mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Dengan selesainya dibacakan putusan, maka selesai pula rangkaian pemeriksaan dalam sengketa ini. Maka selesai sudah seluruh rangkaian pemeriksaan dalam sengketa ini dan dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.